Muawiyah dan Hisham sholat sama-sama berjamaah, di situ ada sebelahnya bersin, acing. Yang bersin nyebut alhamdulillah, sebelahnya ngomong yarhamukallah. Muawiyah yarhamukallah, yang bersin nyebut yahdibukumullah. Ketika selesai sholat, tanya siapa tadi yang ngomong, langsung disebut Muawiyah. Kalau sholat tidak seperti itu, maksudnya batal orang sholat seperti itu. Tapi Muawiyah tidak disuruh ngulang sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Tidak batalnya karena tidak tahu, tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Itu jadi kunci itu. Tidak tahunya itu karena dia tidak tahu, memang betul-betul nggak tahu, melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah Kebun Kopi yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan sesuatu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid, ingin saya untuk menyampaikan perkenalan. Pertama, nama saya adalah Miftahul Huda, asalnya dari Ponorogo, mondok di Pondok Pesantren Wali Songo cuman 6 tahun. Kemudian setelah itu mengabdi di Pondok Pesantren Wali Pitu Air Hitam Laut. Setelah itu baru kuliah, kemudian terus mengabdikan diri lagi di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit sampai sekarang. Dan mata pelajaran yang saya asuh biasa adalah Faraid, Dinul Islam, Tafsir, kemudian ilmu hadis yang disebut dengan ilmu mustalah hadis, biar tahu hadis itu seperti apa, sanadnya seperti apa, matanya seperti apa, dikatakan hadis sahih itu seperti apa, dikatakan mutawatir itu seperti apa, semuanya itu dijelaskan di dalam kitab namanya Mustalahul Hadis atau disebut Taisir fi Mustalahil Hadis oleh Dr. Mahmud Tohan. Kemudian riwayat pekerjaan, saya pernah kerja tapi di luar ini Pak, di luar jalur. Saya membina pramuka, jadi pembina pramuka di SD waktu itu. Kemudian setelah itu ngisi-ngisi pengajian, termasuk ngajar ngaji, dan dari ngajar ngaji itulah akhirnya saya diberi uang untuk berangkat haji oleh wali santri yang saya ajari ngaji. Saya ditanya, Ustadz mau nggak berangkat haji? Saya bilang mau. Kalau bapak ibu ditawari kayak gitu kira-kira mau nggak? Mau. Langsung saya dikasih cek selembar tipis gitu, masuk dompet nggak terasa dompet tuh. Pas begitu saya jalan mau pulang dari ngajar ngaji, ada rumah ditulis dijual. Saya tanya, harganya 25 juta waktu itu tahun 2002. Harganya 25 juta, bagus rumah itu. Udah keramik, ukurannya 7 kali 16, ada L-nya lagi, bagus. Akhirnya tergiur, ya Allah ini duit pas nih untuk beli rumah nih. Ngontrak terus nih beli rumah apa pergi haji? Nah,
mulai goyah. Akhirnya besok ngajar ngaji ketemu. Saya bilang, Pak, Bu, boleh nggak duit ini dipakai untuk beli rumah? Berangkat hajinya nanti aja. Apa katanya? Ustadz, kalau nggak mau berangkat haji tolong dikembalikan ceknya. Akhirnya lebih baik saya berangkat haji daripada punya rumah. Karena tujuan pertamanya pengen punya rumah karena ngontrak itu naik terus tiap tahun, naik tiap tahun. Dari 300 menjadi 350, menjadi 400, menjadi 500, menjadi 800, terus naik gitu. Pas ada kesempatan punya rumah, kenapa enggak mau beli rumah? Ternyata enggak boleh, Allah belum izinkan. Ternyata berangkat dulu. Sampai di Mekah Al-Mukarramah saya berdoa, ya Allah, rumah ngontrak terus nih, minta rumah ya Allah nih. Ya doanya orang miskin gitu ya. Ya Allah minta rumah. Ternyata memang betul doa di sana diijabah oleh Allah, dikasih rumah. Tapi waktu saya minta rumah itu Bapak Ibu pakai syarat pula, minta pakai syarat nih, hebatnya situ. Ya Allah, berikan aku rumah yang di dalamnya penuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, di dalamnya saya bisa beribadah. Akhirnya betul dijawab Allah. Anak ngaji di rumah rame, ruang tamu sampai ke dapur. Ngaji kurang lebih sekitar 42 anak. Setiap habis sholat maghrib dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi memang betul-betul sibuk dari 4:30 sore sampai jam 7:30 malam. Karena pelajarannya banyak, termasuk hafalan Al-Quran, termasuk ilmu fikih, ilmu tajwid, hadis, kemudian doa-doa dan bacaan-bacaan sholat lengkap di situ, termasuk bahasa Arab, dan saya masukkan pula bahasa Inggris di situ. Pelajaran bahasa Inggris saya buat buku sendiri, saya susun bukunya karena saya termasuk dosen yang sering dikasih mata kuliah bahasa Inggris di Setai Ma'arif. Sampai sekarang saya masih ngasuh mata kuliah bahasa Inggris. Ya, itulah diijabah oleh Allah, dikasih rumah. 2003 saya berdoa, 2007 menempati rumah itu. 3, 4, 5, 6, 7, 4 tahun. 4 tahun diijabah. Tapi enggak itu aja yang saya minta. Minta berangkat haji lagi. Akhirnya 2012 diijabah Allah jadi petugas haji. Berangkat lagi haji. Allah. Pokoknya minta lagi apa? Minta ya Allah, kawan kamu udah diangkat jadi PNS. Diangkat pula tuh tanpa tes jadi PNS. Tanpa tes, orang sibuk tes sana tes ini. Saya tes nggak lulus, begitu nggak tes lulusnya. Nah, ini akibat dari selembar cek tadi yang tidak jadi beli rumah. Nah, inilah apa yang saya sampaikan. Sekarang saya adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional yang berada di wilayah kota Jambi ini. Artinya diberi amanah oleh pemerintah untuk menyampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu, inilah perkenalan saya yang saya sampaikan malam ini. Katanya untuk yang selanjutnya habis maghrib insyaallah. Dan memang di sini sepertinya saya meneruskan almarhum Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Sama dengan di Masjid Nurul Hasanah, saya juga meneruskan Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Waktu itu saya dipanggil beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Lohot Hasibuan. Ketika saya ditanya, Ustadz, kitab apa saja yang Ustadz punya? Susah saya menyampaikannya karena banyak sekali. Lebih dari 25 judul kitab besar-besar. Ada yang jilidnya sampai 27, ada jilidnya sampai 10, ada jilidnya cuma 8, ada cuma 1 jilid. Saya sampaikan semuanya. Dari semua itu kitab yang saya sampaikan, beliau Ustadz jamaah di sini cukup pakai kitab hadis Arba'in Nawawi saja katanya. Ya alhamdulillah. Akhirnya setiap subuh ganjil
hari Ahad itu saya ngisi di Masjid Nurul Hasanah, masjidnya Pak Yai Lohot. Dan memang semua itu adalah ketentuan Allah. Beliau telah berjasa kepada kita, maksudnya adalah Ustadz Hasbi As-Siddiqi, dan saya meneruskan. Karena itu mari kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amal baiknya diterima oleh Allah, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh almarhum. Yang disampaikan katanya adalah tentang fikih, dan kali ini juga masih tentang fikih. Barangkali mungkin sama atau nanti akan berbeda. Yang jelas penyampaiannya jelas berbeda walaupun isinya sama. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang babu sifatis sholati. Maksudnya adalah bab sifat sholat. Bab sifat sholat itu maksudnya adalah bab tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat. Sebab kalau diawali dari pertama sudah setebel ini, entah kapan nyampe-nyampenya ini. Kalau diawali dari pertama ini, maka langsung kepada bab sifatus sholat. Karena saya perhatikan banyak orang yang sholatnya aneh-aneh. Ya walaupun sholat aneh itu juga tidak masalah. Karena apa? Hadis Nabi menyebutkan Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi si A melihat sholat seperti itu, begitulah dia sholat. Si B melihat sholat seperti itu, begitulah dia sholat. Itulah bijaksananya Rasulullah SAW. Andaikan Rasulullah menyampaikan Shallu kama usolli, pusing kita, bingung kita. Shallu kama usolli, sholatlah seperti aku sholat. Ya kalau kita nggak persis sholatnya kayak Rasulullah, ayatnya seperti ayatnya Rasulullah, yang membaca sholat ayat pertama surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 286, ya lah nggak benar sholat kita kalau yang seperti itu. Untung Rasulullah sampaikan bukan shallu kama usolli, tapi yang disampaikan shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan hadis ini adalah mutawatir. Disebut mutawatir itu kenapa? Karena didengar dan dilihat, disampaikan oleh Rasulullah di hadapan orang banyak. Sebelum Rasulullah menyampaikan wajibnya sholat itu, Rasulullah sudah mencontohkan sholat. Nanti di sini tapi sudah terlewat itu. Nanti Rasulullah itu mencontohkan sholat, kapan sholat duhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, kapan sholat isya, dan kapan sholat subuh. Kelima-limanya ini diajarkan oleh Rasulullah dengan cara mendatangkan malaikat Jibril. Artinya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di awal waktu dan di akhir waktu. Seperti sholat duhur, Rasulullah pertama sholat dengan malaikat Jibril adalah pas matahari tergelincir ke arah barat. Itu waktu duhur. Sholat yang kedua kalinya bersama malaikat Jibril itu pas matahari bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Itu artinya awal duhur dan akhir duhur. Begitu juga sholat asar, Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril 2 kali. Yaitu pertama pas bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, lebih sedikit panjang, sampai terakhir adalah pas matahari terbenam. Ini 2 kali. Maghrib juga begitu. Rasulullah sholat bersama malaikat 2 kali. Begitu seterusnya, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sampaikan shallu kama ra'aitumuni usolli. Yang melihat Rasulullah sholat duhurnya itu ada di awal waktu, ya dia sholatnya di awal waktu. Yang sholat duhurnya di akhir waktu, berarti dia melihat Rasulullah sholat itu pas di akhir waktu gitu. Jadi sholatnya di akhir waktu gitu. Baik, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara-cara melakukan sholat. Idza arada ayyusalliya fi jama'atin.
Apabila seseorang ingin melakukan sholat dan sholatnya itu adalah berjamaah seperti tadi, lam yakum hatta yafrughal muadzinu minal iqamati. Jangan ada yang memulai sholat kecuali muadzin telah mengumandangkan iqamah. Jadi tidak boleh sholat isya seperti tadi ketika azan sudah selesai muadzin selesai mengumandangkan azan, tetapi belum iqamah. Jangan tegak dulu. Tunggu muadzin menyampaikan iqamahnya, mengumandangkan iqamahnya. Kenapa kok begitu? Li'annahu laisa biwaqti liduhuli fis sholati. Li'annahu laisa biwaqtin liduhuli fis sholati. Karena kalau belum dikomandangkan iqamah itu bukan waktu dimulainya sholat. Azan itu pas begitu masuk itu tidak boleh kita sholat, tetapi ketika azan masuk, selesai azan baru boleh kita melakukan sholat. Kalau kita tidak ada sholat berjamaah, umpamanya sholat sendirian. Karena azan itu pertanda masuk waktu sholat, ini baru masuk, tunggu benar-benar masuk dulu. Wa dalilu alaihi maruya Umamah radhiyallahu anhu. Apa dalilnya kok kita tidak boleh berdiri melakukan sholat berjamaah sebelum muadzin mengumandangkan iqamah? Jadi kalau sholat berjamaah, iqamah itu sangat disunahkan kalau berjamaah. Dalilnya adalah anna Bilalan akhadha fil iqamati, bahwa Bilal itu mulai mengumandangkan iqamah. Pada saat Bilal mengumandangkan iqamah itu, falamma qala qad qamatis sholatu, ketika Bilal menyebut kalimat qad qamatis shalah, kan bedanya azan kan dengan iqamah di situ. Yang lainnya sama. Tetapi di azan tidak ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, enggak ada. Yang ada ini cuman di iqamah. Ketika muadzin menyampaikan qad qamatis shalah, waktu itu adalah Bilal yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang menyebut, oh, siapa Bilalnya itu? Bilal itu sebetulnya nama orang. Bukan gelar orang yang azan, tapi nama orang. Orang yang azan namanya muadzin. Kalau Bilal itu adalah sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi, yang ketika dikatakan Nabi meninggal, dia sangat sedih sehingga balik kampung halaman. Sehingga orang pada rindu dengan suaranya Bilal. Suaranya nyaring. Padahal yang menemukan azan, kalimat-kalimat azan itu bukan Bilal dan juga bukan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, gimana caranya mengumpulkan orang untuk melakukan sholat berjamaah ini. Lalu ada yang bilang, pakai lonceng saja ya Rasul. Rasul tolak. Lonceng itu punyanya Nasrani, kita nggak boleh ngikuti Nasrani. Pakai trompet dari tanduk. Lalu dijawab Rasulullah, kalau trompet itu punyanya Yahudi, kita nggak boleh nyamai. Akhirnya ada seorang namanya Zaid bin Sabit, atau namanya pokoknya sahabat, lupa saya namanya, lupa. Ia ini malamnya bermimpi. Pas kebetulan mimpinya itu pula serempak dengan mimpinya Umar bin Khattab. Ketika beliau menyampaikan pagi-pagi itu setelah mimpi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku bertemu dengan orang yang jual trompet, lalu trompetnya mau aku beli. Ketika mau aku beli, orang itu bertanya, untuk apa kamu mau beli trompet? Apa untuk memanggil panggilan sholat? Lalu dijawab, iya, untuk memanggil panggilan sholat. Maukah kamu aku tunjukkan panggilan sholat tidak dengan trompet? Mau. Kemudian terus disebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama dengan yang kita azankan itu. Terus disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, sampaikan apa yang kamu mimpikan itu kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih bagus dari dirimu. Jadi dia yang mimpi, Bilal yang menyampaikan. Jadi ketika Bilal azan, dia berada di sebelahnya.
disampaikan apa yang ada dalam mimpinya, itu Bilal mengumandangkannya. Begitu Bilal mengumandangkan azan ini, ternyata Umar bin Khattab datang dan menyampaikan itu persis yang aku mimpikan tadi malam. Rupanya ada 2 orang yang bermimpi. Cuman Umar bin Khattab terlambat nyampaikan kepada Rasulullah. Yang sahabat yang satu ini yang nyampaikan kepada Rasulullah. Nah, inilah Bilal. Bilal itu bukan gelar orang yang mengumandangkan azan, tapi Bilal itu adalah sahabat Nabi yang pertama mengumandangkan azan. Namanya Bilal bin Rabah. Karena Nabi itu punya 2 tukang azan. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kedua-duanya ini adalah yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umi Maktum itulah yang menjadikan sabab musabab atau disebut dengan asbabun nuzul. Ada turun surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ayat itu turun gara-gara seorang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum itu mendekati Rasulullah. Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan raja pada saat itu, yang tujuannya supaya dia masuk Islam bersama rakyatnya. Abdullah bin Umi Maktum mendekati Rasulullah. Rasulullah tidak pedulikan. Kenapa kok Abdullah bin Umi Maktum bertanya seperti itu, mendekati kepada Rasulullah? Karena Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya buta. Jadi nggak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah karena dia buta. Lalu turunlah ayat itu. Karena turun ayat itu, akhirnya Abdullah bin Umi Maktum diberi wewenang yang mulia dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidak ada di Madinah, maka Abdullah bin Umi Maktum diberi sebagai orang yang mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta. Oleh karena itu turun surah Abasa wa Tawalla itu menceritakan ada seorang buta yang ingin mensucikan diri kepada Rasulullah. Cuman Rasulullah tidak begitu peduli karena ada orang yang diharap masuk Islam bersama rakyatnya itu. Ini cerita Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Ini ketika Abdullah bin Umi Maktum atau Bilal bin Rabah itu menyampaikan qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab aqamahallahu wa adamaha. Itu jawabannya. Kalau ada yang qomat qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Kan kita kalau baca ada muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita jawab seperti itu kan? Allahu Akbar gitu. Kemudian sampai hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selesai itu kemudian kan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wa dan seterusnya tadi. Apa manfaatnya kita menjawab azan dan berdoa seperti itu? Manfaatnya adalah yastahiqu lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang yang mau menjawab azan kemudian dia berdoa minta wasilah kepada Rasulullah supaya diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya, maka orang yang seperti itu yastahiqu lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Dia berhak memperoleh syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Karena yang bisa menolong dari kesulitan di padang mahsyar itu cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada saat iqamah juga demikian, dibaca seperti yang dibaca oleh yang mengumandangkan iqamah, kecuali qad qamatis shalah dijawab aqamahallahu wa adamaha. Enggak tahu ini bunyinya hanya seperti ini, tapi sebetulnya agak panjang. Aqamallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard.
Itu yang saya hafal itu. Ini kok cuman pendek seperti ini karena saya perhatikan di sini cetakan DKI Bayrut ini banyak juga salahnya. Kalau kita nggak tahu bisa terpeleset. Di sini nama Amron saja seperti nama Umar bunyinya, tulisannya seperti Umar, tapi namanya Amron. Jadi ketika dikomandangkan qad aqamati shalah dijawab aqamahallahu wa adamaha. Sekurang-kurangnya begitu. Artinya semoga Allah menegakkan sholat ini dan tegak terus selama-lamanya. Madamatis samawati wal, selama ada langit dan ada bumi. Wa qala fi sairil iqamati mithlu ma yaquluhu, dan menjawab iqamah itu bunyinya seperti bunyi iqamah itu, kecuali qad qamatis shalah. Fa idza faragal muadzinu qama, kalau muadzin telah selesai mengumandangkan iqamah maka barulah salat didirikan. Wal qiyamu fardun fis sholatil mafrudati, berdiri waktu sholat itu hukumnya fardu. Kalau bapak bisa berdiri tidak mau berdiri, sholatnya duduk, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri merupakan salah satu rukun dari rukun sholat, kecuali kalau tidak mampu. Nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi salah satu dari fardu sholat adalah pada saat sholat kita berdiri, jangan tidak berdiri. 5 ruya Amran bin Al-Husain, berdasarkan riwayat dari Amran bin Al-Husain radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli qa'iman fa in lam tastati. Nah, di sini yang salahnya cetakan tadi, sholli qa'iman fa in lam tastati fa ala janbin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, nggak mampu berdiri, baring. Kok langsung baring? Duduknya mana di sini? Makanya cetaknya salah nih. Maka yang benar adalah sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Itu yang benar hadisnya. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, salatnya duduk. Tidak mampu duduk, salatnya baring. Jadi ini pertama berdiri dulu, tidak bisa duduk, tidak bisa baring. Baring juga nggak bisa sholat, baru boleh minta tolong sama orang. Boleh panggil saya, Ustadz, ada yang nggak bisa sholat nih, tolong bantu sholat, saya sholatin nanti. Ya, jadi udah terakhir itu, udah terakhir. Kalau nggak bisa sholat baru disolatin. Jadi pertama syaratnya adalah tegak. Kalau nggak bisa tegak, duduk sholatnya. Kalau nggak bisa duduk, baru baring. Gimana sholat dalam keadaan duduk? Sholat dalam keadaan duduk seperti biasa. Umpamanya bisanya duduk seperti ini. Maka ketika sholat duduk seperti ini nih, ketika mau berdiri ya seperti ini biasa. Kemudian ketika mau rukuk ya seperti ini, cuman agak rendah sedikit. Kalau nanti bisa sujud ya sujud beneran. Tapi kan kalau di mobil nggak mungkin sujud, terperosok ke bawah jok nanti. Kalau di mobil atau di pesawat. Jadi kalau di mobil atau di pesawat dalam keadaan duduk, cukup lebih mendalamkan nunduknya. Itu tanda sebagai kita sujud. Jadi seperti itu. Nanti ketika salam seperti biasa, salam kanan dulu baru kiri, jangan kiri dulu baru kanan, itu terbalik. Amma fin nafilati falaisa bifardin. Akan tetapi kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka sholat sunnah itu berdiri tidak wajib. Hanya sholat fardu yang berdiri itu wajib. Kenapa? Karena sholat fardu itu cuma 5 kali sehari semalam. Sini 5 kali juga kan? Jangan tambah sampai 6 kali saking rajinnya. Sholat fardu cuma 5 kali sehari semalam. Tetapi sholat sunnah itu enggak terhitung jumlahnya. Jumlah rakaatnya enggak terhitung. Bisa sampai 100, 200, 300, 1000, 2000,
banyak rakaatnya, enggak terhitung jumlahnya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini diwajibkan berdiri, maka akan menghalangi seseorang ingin sholat sunnah. Umar bin Khattab itu kalau jalan, begitu ketemu masjid, itu selalu mampir walaupun hanya 1 rakaat sholatnya. Sholat 1 rakaat, bukan sholat witir, sholat 1 rakaat. Di siang hari boleh, di malam hari boleh, karena memang dalam perjalanan dan ingin melanjutkan lagi perjalanan. Kalau sholatnya lama-lama nanti perjalanannya tertunda. Maka yang paling ringkas adalah satu rakaat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yantafilu 'ala rihalati wa huwa qa'idun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan, beliau melakukan sholat sunnah itu dalam keadaan duduk. Duduk di mana? Di atas kuda. Jadi kalau Bapak pengen sholat dalam keadaan duduk di motor, boleh juga itu. Boleh sholat duduk di atas motor, boleh. Ya cuman hati-hati. Nanti diajak ngomong orang, oh yo, batal sholatnya. Yang penting adalah saat pertama itu menghadap kiblat. Jadi gini, ketika seseorang sholat di atas kendaraan, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sedang menghadap kiblat. Selebihnya menghadap kemana saja enggak batal sholatnya. Tapi yang pertama kali harus menghadap kiblat. Karena kalau kita disuruh menghadap kiblat terus, ya kadang-kadang binatang tuh enggak tahu dia. Jalannya semaunya sendiri. Pas lagi tidak dikendalikan, yang di atas binatang itu sedang sedakap seperti ini, kan semaunya binatang itu, dia jalan mau kemana saja kan gitu. Sama dengan ketika kita naik mobil, pas lagi mau sholat itu mobilnya atau kitanya menghadap kiblat, muter pemerintah kemana ngadap kiblatnya. Setelah itu mobilnya belok kanan belok kiri, itu enggak akan mempengaruhi sholat kita. Jadi yang paling utama pertama kali kita harus menghadap kiblat untuk sholat kita, karena menghadap kiblat hukumnya wajib. Wali anna nawafila taksuru, karena sholat sunnah itu jumlahnya sangat banyak. Falau wujiba fihal qiyamu, andaikan diwajibkan di dalam sholat sunnah itu harus berdiri, syakko, maka akan berat orang mau melakukan sholat sunnah. Wangqata'at an-nawafilu, akhirnya sholat sunnahnya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena berat, harus tegak, sementara sholat sunnahnya banyak. Jadi kalau nanti di Ramadan di sini sholat sunnah udah kecapean, tidak sanggup lagi berdiri, boleh sholatnya sambil duduk, tapi imam ya tetap harus berdiri. Imamnya tetap wajib berdiri. Karena apa? Karena makmumnya banyak yang berdiri. Tapi kalau makmumnya enggak kuat berdiri semuanya dalam keadaan duduk, imam boleh berdiri, imam boleh duduk. Kalau semuanya ini enggak kuat untuk tegak nih, kuatnya cuma duduk, tapi kalau ada makmum yang kuat berdiri, imam wajib berdiri walaupun itu sholat sunnah. Tapi kalau seandainya makmumnya ini semuanya enggak kuat, kalau enggak kuat berdiri pulangnya kayak mana ya? Kalau enggak kuat berdiri. Jadi intinya ketika sholat itu sunnah dan dia tidak ada beban untuk sholat sendiri, maka sholatnya boleh duduk. Tetapi ingat, sholat berdiri dengan sholat duduk pahalanya besar sholat dalam keadaan berdiri, kecuali memang dalam keadaan udzur tidak mampu berdiri, karena sholat itu sesuai dengan usahanya. Orang sholat dengan berusaha mati-matian baru bisa sholat, itu berbeda dengan orang sholatnya gampang. Sama dengan orang sedekah 5.000, mungkin 5.000 ini nilainya di hadapan Allah jauh lebih besar daripada 50.000. Kenapa? Karena dia dapat duit 50.000 itu sebentar aja, cuman tek kayak gini aja. Ini sudah 5 juta, ini bukan 5.000 lagi. Nah, cuman kayak gini aja. Sementara yang 5.000 tadi itu harus nyapu dulu dari jam sekian sampai jam sekian, dari jalan sana sampai jalan sana.
Jadi nilainya ini yang dinilai oleh Allah, bukan jumlahnya, tetapi kedua-duanya kembali kepada hati. Ketika dia sedekah dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala, maka ketika seseorang sama-sama lillahi ta'ala ikhlas, maka yang lebih besar adalah yang sesuai dengan usahanya itu. Itu tadi 5.000 belum tentu lebih kecil daripada 50.000 atau 500.000, belum tentu lebih kecil. Di hadapan Allah bisa jadi lebih besar yang 5.000, bisa jadi. Tapi intinya kedua-duanya harus ada ikhlas lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah ini boleh dalam keadaan duduk kalau dia tidak mampu maupun dia mampu. Tetapi kalau sholat wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib berdiri kalau dia mampu untuk berdiri. Barangkali itu saja dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah sholat berdiri. Jadi kalau misalnya yang pakai kursi itu harus berdiri, yang awalnya harus berdiri, sudah boleh langsung duduk. Gitu yang pakai kursi ya? Ya. Baik. Ketika seseorang mampu berdiri walaupun pakai kursi, bagusnya dia adalah berdiri. Begitu dia berdiri mau rukuk, kalau dia mampu rukuk, rukuklah seperti biasa. Kalau dia mampu sujud, sujudlah seperti biasa. Jadi kursinya nggak kepakai lagi. Kalau mampu. Tapi kalau seandainya rukuk terus tersungkur, jangan. Begitu rukuk terus tersungkur, nggak boleh kita rukuk. Begitu saat rukuk kita duduk. Duduk dengan menunduk sedikit. Ketika menunduk sedikit pada posisi rukuk, kemudian ketika kita iktidal, karena kita berada di atas kursi, ya duduk tegak lurus. Begitu duduk tegak lurus mau sujud, kita nunduk agak lebih dalam lagi. Begitu duduk kita lebih dalam, itu tanda kita sujud. Begitu nanti bangun dari sujud, seperti biasa duduk, kemudian tersujud lagi, kan mau tegak. Tegak kalau bisa dia tegak, maka berdirilah tegak di situ. Ini cara menggabungkan ketika seseorang sholat tetapi nggak bisa sujud ke lantai, takut tersungkur karena badannya sudah lemah. Nabi SAW itu ketika sujud, Nabi kan sebelum umur 60 tahun beliau tidak duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Sebelum berdiri itu duduk dulu sebentar. Cuman sayangnya ketika ada orang yang melakukan seperti itu, kemudian memposisikan tangan dalam keadaan salah. Kenapa kok dia duduk istirahat? Duduk istirahat itu karena Rasulullah sudah terasa lemah, maka duduknya ditambah dengan duduk istirahat sebelum berdiri. Oleh karena itu saat berdiri, i'timadan 'alal ardi, bertumpu kepada tanah. Kalau ajiz, seperti orang lemah. Ajiz itu orang lemah. Orang lemah itu kalau bangun dari mau tegak itu tangannya begini kan, orang lemah. Tidak gini kan? Tidak macam ini kan? Ini bukan orang lemah, ini orang kuat yang kayak gini nih. Jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah itu bukan tegak dalam keadaan ngepal begini, tidak. Tetapi boleh bertumpu pada tanah, boleh bertumpu pada lantai, tetapi tangannya kalau aziz tetap dibuka seperti ini. Pasti susahnya seperti ini. Kok harus begini nih kan? Maka di dalam syarahnya ini saya baca, di dalam syarahnya kitab Al-Muhadzab ini, namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Itu saya baca di halaman 600 sekian gitu, lupa saya, halaman 600 sekian. Di situ disebutkan, andaikan ada orang yang berdiri dan bertumpu kepada bumi untuk tegak,
itu bukan kal'ajin tetapi kal'ajis. Seperti orang yang sudah tua renta, bukan seperti orang yang ngadoni kue. Jadi hanya beda yang terakhir nun dengan za. Ajis itu huruf terakhir nun. Nun, huruf terakhir za. Jadi za-nya itu ujungnya dinaikkan, naik ke atas. Jadi nun, jadi ajin jadi begitu. Jadi kalau ajin yang seperti ini diplesetkan. Tulisannya diplesetkan. Harusnya bukan ajin tapi ajis. Jadi Imam Nawawi menyebutkan andaikan itu ada ketika seseorang berdiri dari duduk istirahat dengan bertumpu pada tanah, maka itu adalah kal'ajis, bukan kal'ajin. Kalau itu kal'ajin, beliau sampaikan la aslalahu, tidak ada dasarnya. Tidak ada hadis satupun yang menyebutkan bahwasanya orang yang duduk istirahat terus berdiri bertumpu pada lantai itu tangannya menggenggam, tidak ada. Yang ada kal'ajis, seperti orang yang lemah. Jadi orang yang lemah itu sholatnya semampunya. Bisa berdiri boleh berdiri, nggak bisa rukuk boleh duduk, nggak bisa sujud juga boleh duduk, semampunya. Daripada nanti paksa diri mau rukuk malah tersungkur. Itu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak atau menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sholat kan bermanfaat, tapi pas pada sholat ada bahaya yang mengancam kita, itu harus kita hindari dulu. Misalnya pas lagi sholat ini gempa kenceng ini, ya kita lebih baik keluar dari masjid. Karena apa? Darul mafasidi muqaddamun, itu kaidah usul fiknya seperti itu. Oleh karena itu ketika begini Bapak, ada orang sholat. Ketika ada orang sholat, ternyata ada orang buta. Orang buta itu jalan. Di depan orang buta itu ada sumur. Sementara kita dari sumur itu jaraknya kurang lebih 5 meter. Kita sholat di situ. Apa kita teruskan sholat atau biarkan orang buta masuk dalam sumur? Kita biarkan orang buta masuk ke dalam sumur karena dia nggak tahu, sumurnya nggak ada bibir, nggak ada naik lurus bibirnya. Jadi ketika dia maju bisa kejebur ke dalam sumur. Kita teruskan sholat atau selamatkan orang buta tadi? Kita selamatkan orang buta itu namanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kita selamatkan dulu dia, baru nanti kita lanjutkan sholat. Lalu bagaimana cara melanjutkan sholatnya? Ini berikutnya ada nih pembahasannya ini. Ini sudah diungkapkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Kitab ini yang nyusun adalah beliau itu, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, yang lahir pada tahun 400-an Hijriyah. Jadi sesudah para sahabat. Dan ini banyak sekali mengambil kitab-kitabnya murid Imam Syafi'i. Jadi banyak sekali itu, seperti Al-Buaiti itu banyak diambil kitab-kitabnya dari orang-orang yang dianggap brilian oleh Imam Syafi'i, murid-muridnya yang paling-paling cerdas gitu. Jadi sholat ketika tidak bisa berdiri boleh dalam keadaan duduk. Jadi berdiri dulu baru duduk. Kalau dia mampu berdiri, bagusnya berdiri. Tapi kalau setelah duduk berdiri nanti takut kunang-kunang dan jatuh, lebih baik tetap duduk. Begitu, Pak. Silakan, bisa ada lagi Bapak Ibu. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa pakai ini ya. Biar jelas suaranya, ketangkap semua. Jadi gini Pak Ustaz, jadi tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kalau kita sholat berjamaah masjid setelah azan harus iqamah dulu buat kita. Apakah ini hanya berlaku pada saat sholat di masjid atau bagaimana
Agak kuat dikit Pak, suaranya sayup-sayup gitu. Ya. Apakah pada saat kita mau berjamaah ini harus iqomah? Pada saat Kita mau berjamaah, apakah harus ada iqomah? Harus ada yang qomat dulu Atau langsung saja gitu. Yang pertama. Posisi di luar masjid. Posisi di luar masjid katanya. Di luar masjid apa di masjid nih? Bisa di dalam masjid, Bisa di luar. Oh gitu. Tapi mau sholat berjamaah? Ya. Kemudian yang kedua, ini kebetulan kantor kami ini kebetulan punya musola, Ustaz. Punya musola? Tidak berapa jauh, mungkin kan karena ada masjid musola satu. Iya, iya. Cuma kadang-kadang kita nih sekarang ini kan sudah zaman teknologi, sudah tahu nih sholat. Iya. Memang kita tidak ada azan. Hmm. Jadi kalau memang sudah sepakat untuk berjamaah, ya sholat sunat sendiri, setelah itu baru berjamaah. Nah, begitu kita mau sholat, tahu nggak dengan azan yang di tempat? Azan. Iya, azan. Iya. Karena kita sudah memperkirakan bahwa waktu sudah masuk. Nah, mungkin kita lihat di HP atau di waktu senang. Apakah sholatnya sah atau tidak gitu? Sholatnya sah atau tidak gitu? Ya, maksudnya apakah kami dulu azan itu selesai baru sholat berjamaah atau kami sholat lanjutkan? Oh tadi belum sholat, belum mulai sholat. Oh belum. Iya. Tanpa ada azan sebelum. Azan tuh di tempat lain. Ya, di tempat Oh lain. gitu, iya ya. Kemudian yang ketiga tadi pada saat sholat di kendaraan. Yang pertamanya wajib menghadap kiblat. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita di perjalanan, di dalam mobil, kita kan sulit untuk menghadap kiblat. Gak dicatat nih banyak pertanyaannya. Satu-satu aja dulu Pak. Iya kebanyakan nanti saya nggak tangkap. Yang pertama tadi apa? Masalah di Yang pertama iqomah. terkait iqomah. Oh qomat iya. Ketika seseorang mau sholat berjamaah maka sunnah muakkad hukumnya mengumandangkan qomat. Ketika belum dikomandangkan qomat maka tidak boleh kita melakukan sholat berjamaah. Itu maksudnya ketika ada yang mengumandangkan qomat. Jangan nanti sudah sholat berjamaah baru qomat. Sudah sholat berjamaah baru qomat. Itu terbalik. Artinya ketika seseorang sholat berjamaah tidak qomat, itu sholat berjamaahnya tetap sah. Tetapi tidak memperoleh sunnahnya. Kan sunnahnya sholat itu kan azan. Sudah azan iqomah baru melakukan sholat. Sudah sholat baru dzikir sesudah sholat. Jangan diremehkan dzikir sesudah sholat itu. Kenapa? Karena orang yang suka berzikir sesudah sholat itu akan menyempurnakan sholatnya. Siapa yang bisa jamin sholat kita ini sempurna? Nggak ada. Kadang yang sering kita ini sholat itu nggak jujur kita sholat. Kalau sholatnya itu jujur, nggak apa-apa. Tidak wirid sudah sholat, tapi dengan syarat jujur. Gimana jujur itu? Jujur itu posisinya di atas ikhlas. Setiap sholat usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu namanya ikhlas. Sholat ikhlas akan diterima oleh Allah. Sholat jujur lebih lagi. Apa maksudnya sholat jujur? Sholat yang namanya jujur itu yang luar dan dalam kan sama Pak ya. Namanya jujur. Ngomong iya, mulutnya bilang iya, hatinya juga bilang iya. Itu namanya jujur. Sholat juga begitu jujur. Sholat itu adalah menghadap Allah. Sholat itu adalah karena Allah. Badannya menghadap Allah, hatinya juga menghadap Allah. Tetapi yang sering sekali sholat itu adalah badannya menghadap Allah, hatinya jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan, oh iya, udah kunci, udah motor, udah kunci belum motor tadi ya? Apalagi sholat begitu tuh, itu berarti sholatnya nggak jujur. Ada nggak seperti itu? Apalagi ibu-ibu pas lagi sholat siang, sholat zuhur, hujan deras, jemuran belum diangkat, sering sekali tidak jujur sholatnya seperti itu. Nah, wirid sesudah sholat inilah untuk menutupi sholat kita yang tidak jujur tadi. Kadang-kadang hatinya jalan-jalan. Sholat yang jujur adalah badannya sholat, badannya menghadap Allah, hatinya juga menghadap Allah. Makanya kita sering ketika hati kita jalan-jalan, tarik lagi sholat, jangan kemana-mana, tarik lagi, begitu terus. Memang harus begitu. Kita harus menghukum
Hati kita seperti itu. Kalau sholat tuh hatinya berjalan-jalan. Nah, jadi ketika orang sholat itu sunnahnya adalah azan, kemudian iqamah, kemudian wirid sesudah sholat. Dan kenapa kok ada doa? Karena doa yang mustajab itu adalah doa setelah sholat fardu. Dan bahkan orang yang membaca subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar semuanya jumlahnya adalah 99 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya sampai selesai itu khattat lahu dzunubahu walau kana mithla zabatil bari, dosanya dihapuskan oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Dan itu kita baca sesudah sholat. Enggak ada riwayat Nabi sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, nggak ada. Yang ada saklabah yang seperti itu. Saklabah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Ada, tapi bukan Nabi, saklabah. Kenapa saklabah kayak gitu? Ditangkap oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Ternyata saklabah ini baju untuk sholatnya cuma satu. Cepat buru-buru pulang, mau gantian dengan istri. Barangkali sini yang assalamualaikum langsung pergi mungkin mau gantian dengan istrinya di rumah mungkin gitu. Jadi sunnahnya adalah azan, iqamah, kemudian selesai sholat itu zikir sudah sholat dan berdoa kepada Allah. Lalu gimana kalau seandainya tidak qamah? Tetap sholatnya sah. Yang kedua tadi? Ya sudah terjawab dari Ustaz. Ya. Udah kejawab. Yang terakhir berarti yang sholat di atas kendaraan tadi. Karena kan kendaraan kan berjalan lagi sholat, lagi mau sudah azan, mau sholat di luar azan gitu. Ya. Itu kan belum kejawab tadi tuh. Yang kita mau sholat di sini, tapi tiba-tiba di luar masjid atau di luar musola kedengaran azan, kan gitu tadi. Nah, yang itu seperti gimana? Tunggu azan selesai, apa langsung sholat? Langsung saja sholat. Kenapa? Yang di azan di luar. Lah kalau nunggu kayak gitu nanti sana azan selesai sebelah sana lagi. Sebelah sana lagi gitu. Jadi yang paling menentukan itulah azan di mana kita duduk. Maka yang disunnahkan untuk menjawab tadi adalah azan di mana kita duduk mau sholat. Umpamanya di Masjid Al-Hikmah terdengar azan, kita jawab azan itu. Setelah kita jawab azan, kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya tadi, itu pada posisi kita di masjid ini dan kita akan berada di sini walaupun kita masih di jalan. Yang tujuannya adalah di sini. Kalau masjidnya Masjid At-Taufik sana bukan Al-Hikmah, sementara kita mau sholatnya di Al-Hikmah, kita nggak perlu menjawab azan yang di sana. Yang kita jawab adalah azan yang di sini di mana tempat kita mau sholat. Setelah itu kita berdoa tadi. Maka setelah kita berdoa, orang itu berhak mendapat syafaat. Ingat, berhak itu boleh diambil, boleh tidak. Bukan wajib. Kalau wajib harus dilakukan. Jadi kalau berhak itu seperti ini. Ketika bapak disodori air, itu hak bapak mau minum atau tidak minum, tapi tidak wajib minum, tapi hak boleh, namanya mubah. Nah, jadi ketika di luar tempat kita mau sholat tetap azan kedengaran sampai tempat kita, teruskan saja sholat walaupun dia sudah lagi kita Allahu Akbar, di sana baru azan hayya 'alas shalah, kita nggak usah jawab, jangan la haula wala quwata, lagi sholat nggak boleh. Lagi sholat kita nggak boleh jawab apapun lagi sholat, kecuali yang mengucapkan salam adalah Nabi. Kalau Nabi mengucapkan salam kepada kita pada saat itu kita sholat, maka kita wajib menjawab salamnya Nabi. Kenapa? Kita menjawab salam Nabi itu tidak sama dengan ngajak ngomong sama orang. Makanya ketika Muawiyah dan Hisham sholat sama-sama berjamaah, di situ ada sebelahnya bersin, acing. Yang bersin nyebut Alhamdulillah, sebelahnya ngomong yarhamukallah. Muawiyah yarhamukallah, yang bersin nyebut yahdibukumullah. Ketika selesai sholat, tanya siapa tadi yang ngomong, langsung disebut
Muawiyah, kalau sholat tidak seperti itu. Maksudnya batal orang sholat seperti itu. Tapi Muawiyah tidak disuruh ngulang sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Maka sholatnya sah. Tidak batalnya karena tidak tahu, tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Itu jadi kunci itu. Tidak tahunya itu karena dia tidak tahu, memang betul-betul nggak tahu, melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Nah, kemudian satu lagi itu di kendaraan tadi ya. Di kendaraan gimana tadi? Ya, tadi Ustaz sampaikan bahwa yang pertamanya kan harus menghadap kiblat. Ya. Harus menghadap kiblat ya. Kan kalau kita di kendaraan kita nggak tahu nih posisi. Kiblatnya kemana nggak tahu. Oh gitu, gimana gitu ya. Kalau kiblat kita tidak tahu, maka kita harus berijtihad. Tapi sebelum berijtihad, kalau ada orang ijtihad menjadi batal. Gimana caranya? Kalau ada orang tanya sama orang. Kalau ada matahari kita tengok matahari. Jadi kalau matahari pun nggak nampak, orang pun nggak ada, baru kita ijtihad. Ijtihad tuh di mana ini arah kiblat nih? Yang paling yakin di antara arah 4 itu, mana yang paling yakin? Itulah yang kita ikuti. Maka ketika kita berijtihad seperti itu, sholat kita menjadi sah. Walaupun ternyata salah, tapi pada saat kita sholat itu yakin kita mengarah kiblat. Maka Bapak, Ibu, ada 2 orang yang berbeda keyakinan arah kiblat. Yang satu yakin arah kiblatnya ke sana, yang satu arah kiblatnya ke sana. Maka 2 orang seperti ini nggak boleh sholat berjamaah. Nggak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Yang arah kiblatnya sana mengatakan, oh salah arah kiblat ke sana. Yang arah kiblatnya ke sana, oh salah arah kiblat ke sana. Jadi nggak sah. Sementara itu syarat sholat adalah harus menghadap kiblat. Arah kiblatnya berbeda, orang seperti itu kalau berjamaah tidak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri sah. Sholat sendiri-sendiri. Yang satu yakin di sana, ya sana dia ngadap. Sholat sendiri. Yang satu sana. Makanya sebelum sholat berjamaah, tanya dulu, kiblatmu mana? Sana. Oh sama, kita jamaah gitu. Kalau nggak sama, jangan sholat berjamaah. Maka sholat itu yang menjadikan sah adalah keyakinan kita. Contoh, ketika Bapak makmum, Bapak yakin imamnya tadi batal, belum ngambil air wudhu. Bapak tahu kalau imamnya itu batal, Bapak tetap sholat berjamaah. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tahu imamnya batal. Yang kedua, ketika imamnya batal, tidak ada satu orang pun tahu, imamnya tetap sholat, makmum juga sholat, maka makmum sholatnya sah. Kenapa? Karena yang diyakini makmum, imamnya adalah dalam keadaan suci. Cuman gimana sholat imam? Karena dia batal dan tahu itu tidak suci, sholatnya tidak sah. Makmumnya tetap sah. Kenapa? Karena yakin makmum kalau imam tadi sudah sholat. Jadi nggak usah terlalu rajin tanya, Pak Imam sudah wudhu belum? Nggak usah begitu. Nanti malah, oh iya aku belum tadi, belum wudhu. Malah nggak sah nanti sholatnya itu. Malah nggak sah. Gara-gara tahu kalau imamnya batal. Jadi tugas kita adalah sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah itu pahalanya ada 2 macam. Ada yang mengatakan 27 derajat. Riwayat Abu Hurairah mengatakan kalau ada yang riwayat mengatakan 25 derajat. Riwayat Abu Hurairah mengatakan 27 derajat. Artinya 27 derajat itu 27 kali lipat dari sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, pahala kita itu misalnya 100, berarti 100 kali 27. Tapi apakah sama antara sholat satu orang dengan yang satu? Belum tentu sama. Karena kekhusyuannya berbeda, kualitas sholatnya berbeda. Cuman walaupun berbeda tadi, itu tetap dikalikan menjadi 27 derajat. Inilah pentingnya kita belajar ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Karena yang kita pelajari, yang wajib, kata Mbah Kiai Soleh Ndarat, seorang yang mensyarah kitab yang sangat fenomenal namanya Jauharut Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani,
beliau diminta oleh Raden Ajeng Kartini, beliau itu gurunya Raden Ajeng Kartini itu diminta untuk mensyarah itu. Beliau menyampaikan orang Islam itu yang wajib belajar itu 3 ilmu. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu syariat, 3 ilmu tasawuf. Wajib ini. Wajib yang dimaksud thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin adalah ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid supaya ibadah kita lurus. Ilmu syariat supaya kita tahu sholatnya batal atau tidak batal, puasanya sah atau tidak sah. Itu adanya di ilmu syariat, ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf, untuk mengetahui sholat kita ini rasanya diterima atau tidak. Maka di dalam ilmu tasawuf disebutkan ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila linnasi rudda. Siapa yang sholat karena Allah, sholatnya pasti diterima. Sholatnya karena Allah tentu harus sah sholatnya, syarat dan rukunnya dipenuhi. Di mana syarat dan rukun? Di ilmu syariat. Jadi nggak boleh orang tasawuf meninggalkan syariat, tuh nggak boleh. Tetap syariat dibawa. Pertama tauhidnya, setelah tauhid baru syariatnya. Tauhid syariat tetap dibawa, baru tasawuf. Jadi orang tasawuf itu sudah gendong tauhid dan syariat. Kalau ada orang mengatakan tasawuf itu nggak pakai ilmu syariat, itu salah itu. Salah. Tasawuf itu tidak boleh meninggalkan syariat. Karena sah sholat itu kalau wudu. Lah kalau kita tidak wudu berarti kita tidak menggunakan ilmu syariat. Jadi seperti itu Bapak. Barangkali? Gimana Bapak, Ibu-ibu? Cukup? Ini ada yang belum. Itu saja dulu. Pembukaan kita. Atau masih ada lagi? Sudah Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk hari ini kami mohon kepada Ustaz kita untuk membacakan doa. Ya ada pula yang oh iya. Mau umrah jemaah kita. Oh untuk ini ya. Ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, kalau bisa untuk yang akan datang itu kalau bertanya biar tidak susah mendengarnya, itu pakai kertas ditulis. Jadi ditulis, jadi enak bacanya di sini jelas. Apalagi tadi pertanyaannya banyak, enggak ketangkap-tangkap. Kalau ditulis insyaallah tidak. Baik, Bapak Ibu hati yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau di dalam menjalankan ibadah umrohnya menjadi umroh yang mabrurah, umroh yang pulang pergi selamat dan membawa barokah untuk keluarganya, tetangga kanan kirinya dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ain wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma al umrata Ibu Sofni binti Sofyan Yatim Dan Ami. wa Ibu Ami Salsabila binti Amran umratan mabrura
Allahumma ja'alhuma umratan mabrura, Allahumma ja'alhuma umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna akhrijhuma minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barangkali itu saja dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.